Oke, halo, selamat malam semuanya. Eh, kita mulai pertemuan kedua kita ya. Malam ini kita bakalan bahas tentang limit ya. Jadi topik malam kita malam hari ini adalah limit. Jadi gini, limit itu ya ada limit fungsi aljabar sama ada yang namanya limit fungsi trigonometri. Kita mulai dari yang namanya limit fungsi aljabar terlebih dahulu. Jadi di sini kalau kita mau menyelesaikan yang namanya soal limit aljabar, itu cara pertama ya, langkah pertamanya itu adalah disubstitusikan nilainya. Jadi seperti ini contohnya. Di sini ini kan limit X menuju 1 ya. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Caranya ya kita masukkan aja, berarti ini limit X menuju 1 ya. 3X kurang 1 pangkat 2 per X tambah 1 pangkat 3. Untuk menyelesaikan soal limit seperti ini, kita substitusikan aja nilainya. Jadi satunya ini kita masukkan ke dalam. Ini jadi apa ini? Ini jadi 3 kali 1 dikurang dengan 1 di pangkat 2. Kemudian yang bagian bawahnya, ini menjadi 1 tambah 1 pangkat 3. Sehingga kalau kita hitung lagi, yang atas jadi 2, 2 pangkat 2, yang bawah jadi 2 pangkat 3 ya. Berarti ini jadi setengah. Setengah itu setara dengan 0,5. Jadi seperti ini limit. Jadi limit itu begitu kita jumpa soal limit, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah substitusi. Ketika kita substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaannya, diperoleh hasil, maka selesai. Ya, jadi kalau ada hasilnya selesai. Tapi kalau kita jumpa yang namanya bentuk tak tentu, ini namanya bentuk tak tentu. Apa aja bentuk tak tentu di sini? 0 per 0, 0 pangkat 0, tak hingga per tak hingga pangkat tak hingga kurang tak hingga juga termasuk bentuk tak tentu ya. Jadi tak hingga kurang tak hingga juga bentuk tak tentu. Jadi kalau kita jumpa bentuk tak tentu itu baru harus diselesaikan. Kenapa dia disebut bentuk tak tentu? Lihat sini ya. Kalau kita ambil 0 dibagi 1, ya, itu hasilnya adalah 0. Kalau 1 dibagi 0, itu hasilnya adalah tak terhingga. Jadi kalau 0 bagi 0 bagaimana? 0 bagi 0 ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Jadi kalau setiap kita jumpa bentuk tak tentu, yang kita lakukan apa? Kalau kita jumpa dia dalam bentuk pangkat, maka kita faktorkan. Kalau kita jumpa dalam bentuk akar, maka harus kita kalikan akar sekawan. Ya, jadi intinya langkah pertamanya adalah disubstitusi. Begitu kita substitusi nilai X-nya ke dalam, ada hasilnya selesai. Kalau hasilnya ada, selesai. Yang jadi masalah ketika kita jumpanya 0 per 0. Dan rata-rata soalnya memang 0 per 0. Jadi contoh berikutnya lagi ya. Yang seperti ini. Ini pertama, kita substitusi. Sama seperti yang tadi. Jadi limit X menuju 1, 1 dikurang dengan akar X per X pangkat 4 kurang X. Kita substitusikan X-nya ke dalam. Jadi kalau kita masukkan, ini jadi 1 kurang akar 1 per 1 kurang 1. Jadinya jadi 0 per 0. 0 per 0 ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Jadi kalau kita udah jumpa bentuk tak tentu, yang kita lakukan seperti yang tadi. Kalau kita jumpa pangkat, itu kita faktorkan. Yang bawah kan dalam bentuk pangkat, kita faktorkan. X pangkat 4 kurang X ini bisa kita tarik keluar X, sehingga dia jadi X pangkat 3 kurang 1. Yang atas, dia dalam bentuk akar. Kalau dalam bentuk akar, ya itu harus kita tarik, harus kita kali akar sekawan. Jadi akar sekawan dari 1 kurang akar X itu adalah 1 tambah akar X. Jadi kita kalikan 1 tambah akar X. Yang ini, yang bagian bawah, ini faktorisasinya belum selesai sih. Jadi kalau kalian ingat ya, ada bentuk seperti ini. Kalau kita jumpa bentuk A pangkat 3 kurang B pangkat 3, maka ini dia difaktorkan menjadi A kurang B, A kuadrat ditambah dengan AB ditambah dengan B kuadrat. Kalau A pangkat 3 kurang B pangkat 3 ya. Kalau A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu diuraikan menjadi A tambah B, A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. Nah, jadi yang ini belum selesai, kita selesaikan lagi. Oke, setelah dikali akar sekawan ya, setelah dikali akar sekawan yang bagian atas dia akan menjadi 1 kurang X. Kok bisa jadi 1 kurang X? Diingatkan kembali yang ini,
Kalau jumpa A kurang B dikali dengan A tambah B ya, maka hasilnya itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi kenapa 1 kurang akar X dikali 1 tambah akar X, dia bisa menjadi 1 kurang X. Karena ini, A kurang B kalau dikali dengan A tambah B hasilnya adalah 1 kurang X. Hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi 1 di kuadrat 1, akar X di kuadrat jadinya X. Per, yang bagian bawah, si X pangkat 3 kurang 1-nya, kita uraikan menurut rumus yang di sini ya. Berarti ini jadi X kurang 1, X kuadrat tambah X tambah 1 dikali dengan 1 tambah akar X. Ya, jadi ini ya 2 biji yang ini sama ini, begitu dikalikan ya, 2 ini, dia akan jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Makanya dia jadi 1 kurang X. Kemudian ya, kita tarik keluar negatifnya. Ini tarik keluar negatifnya, dia jadi X kurang 1 per X kurang 1, X kuadrat tambah X tambah 1, 1 tambah akar X. Nah, tadi awalnya dia kan 0 per 0. Yang menyebabkan nilainya 0 per 0 karena ada si X kurang 1 ini. Kita coret X kurang 1-nya. Setelah kita coret pembuat nolnya, selanjutnya kita masukkan kembali. Kita substitusi ulang setelah pembuat nolnya kita coret. X-nya masukkan 1 lagi, 1 tambah 1 tambah 1, ini jadi 1 tambah 1, berarti ini jadi min 1 per 6. Selesai seperti ini. Nah, jadi langkah awalnya untuk mengerjakan soal limit itu adalah disubstitusi. Begitu kita substitusi dan ada hasilnya, itu selesai. Ketika kita jumpa yang namanya bentuk tak tentu, kita lihat. Kalau pangkat ya harus difaktorkan. Kalau jumpa akar ya harus dikali akar sekawan. Ya, setelah kita kali akar sekawan, setelah kita faktorkan, kita coret pembuat nolnya yang menyebabkan nilai dia tadi itu 0 per 0, itu kita coret. Setelah selesai kita coret pembuat nolnya, kita substitusikan ulang nilai X-nya ke dalam. Setelah itu selesai. Nah, lanjut lagi ya. Berikutnya, contoh berikutnya ini ya. Nah, ini kita masukkan juga. Pokoknya setiap jumpa limit, langkah pertama itu adalah disubstitusi. Jadi ini kalau aku masukkan, ini jadi 4 kurang 3 akar 4 ditambah dengan 2 per 4 pangkat 2 kurang 16. Ini kalau dihitung 0 per 0 juga. Jadi kalau 0 per 0 gimana? Ya sama seperti yang tadi. Kalau jumpa pangkat kita faktorkan. Di mana X kuadrat kurang 16 ini bisa difaktorkan menjadi X kurang 4, X tambah 4. Menurut aturan apa ini? A kuadrat kurang B kuadrat. Bisa jadi A kurang B, A tambah B ya. Nah, sedangkan yang atas ini bagaimana? Yang atas ini kita faktorkan. Ya, yang atas kita faktorkan. Cuman karena di sini X, di sini akar X, berarti X itu adalah akar X kali akar X. Oke, berapa kali berapa dapat 2? 2 dengan 1 ya, minus. Oke. Nah, di sini kita lihat, dia menuju 4. Yang menyebabkan nilainya 0 itu adalah X kurang 4. Jadi yang perlu dibuang itu adalah X kurang 4. Yang perlu dibuang itu adalah yang 0. Jadi, di sini, di bagian atas, akarnya ada 2. Tapi yang perlu kita kali akar sekawan itu hanya akar X tambah 2. Kenapa hanya akar X tambah 2 yang perlu dikali akar sekawan? Karena dia yang harus dibuang. Dia yang nilainya 0 per 0. Yang mau kita hilangkan adalah yang 0. Akar X kurang 1 nggak masalah di sana. Karena akar X, X-nya 4. Akar 4 itu 2. 2 kurang 1 itu 1. Nggak masalah. Yang mau dihilangkan di dalam limit adalah yang 0 per 0. Jadi aku kali akar sekawan untuk akar X kurang 2. Sehingga dia menjadi X kurang 4 ya. Kenapa bisa jadi X kurang 4 yang ini kali ini? A kurang B dikali A tambah B ya. Jadinya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Yang bagian bawah kita tulis ulang. Oke, kita tulis ulang ini. Kemudian yang menyebabkan 0 itu adalah X kurang 4. Kita coret pembuat nolnya. Kemudian kita masukkan lagi nilai X-nya. 4 tambah 4. Akar 4 tambah 2. Berarti jadi 1 per 8 kali 4. Hasilnya adalah 1 per 32. Seperti ini dia. Oke, jadi intinya kita harus hilangkan
yang menyebabkan nilainya jadi 0 per 0. Jadi bentuk tak tentu itu harus kita selesaikan. Ini ya aljabar ya. Oke, ini contoh yang aljabar dulu. Kemudian ya, kita mau masuk berikutnya ya. Ada yang namanya limit tak hingga. Oke, kalau tadi itu kan limit aljabar biasa. Limit aljabar biasa itu tadi pokoknya cara penyelesaiannya ingat ya, substitusikan nilainya ke dalam ya. Kalau ada hasilnya selesai. Kalau dia uh, membentuk yang namanya bentuk tak tentu ya 0 per 0, maka langkah selanjutnya adalah kita faktorkan yang bisa difaktorkan, oke? Atau kita kali akar sekawan untuk yang dalam bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk berikutnya untuk limit tak hingga ya. Jadi untuk limit tak hingga ini ada cara cepatnya. Ya, dia memang limitnya ditulis di sini X menuju tak terhingga. Ini ada cara cepatnya. Boleh dihafal aja ya kalau mau dihafal. Kalau mau dikerjakan cara kerjanya gimana? Jadi gini, contohnya ya, yang bentuk pertama ini. Yang bentuk pertama ini kalau kita jumpa dia limit menuju tak terhingga. Misalnya di sini 4x pangkat 5 dikurang dengan 3x kuadrat lah ya, biar nggak usah panjang-panjang kali, per 3x pangkat 4 tambah x. Oke, sesuai dengan rumus yang di sini, rumus cepat yang ada di sini, apabila M itu adalah derajat dari yang atas, ya, M itu yang atas, N itu adalah derajat untuk yang bawah ya, untuk suku banyak yang bagian bawah. Jadi, ya, apabila M lebih besar dari N, itu harusnya jawabannya tak terhingga. Jadi sebenarnya ini jawabannya adalah tak terhingga. Tapi kalian pasti mau tahu caranya kan? Nah, kemudian kalau dia sama, derajatnya sama, itu tinggal ambil koefisiennya dibagi. Jadi misalnya kalau atas pangkat 5, bawah pangkat 5 berarti jawabannya adalah 4 per 3. Tapi kalau derajat yang atas lebih kecil, jawabannya adalah 0. Ini cara cepatnya. Nah, sekarang aku ajari kalian gimana cara kerjanya. Cara kerjanya seperti ini. Pertama, kita harus tarik keluar pangkat tertingginya. Jadi di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 5, kita tarik keluar X pangkat 5-nya. Dia akan menjadi 4 dikurang 3 per X pangkat 3. Kok jadi per X pangkat 3? Gini, aku tarik keluar dia X pangkat 5, dia cuma punya X pangkat 2, jadi harus ada per X pangkat 3 di sini ya. Ya, jadi harus ada per X pangkat 3 di sini. Coba tes kali masuk, nanti dia balik lagi jadi X pangkat 2. Yang bagian bawah juga sama. Tarik pangkat tertingginya, X pangkat 4. Ini jadi 3. Ini jadi 1 per X pangkat 3. Oke, karena dia cuma X pangkat 1. Tapi ku keluarkan pangkat 4, jadi dia harus jadi 1 per X pangkat 3. Oke, bentar. Ya, sama. Kemudian setelah kita tarik, kita coret. Sisa X-nya sebiji ya. Setelah kita coret X-nya, kita substitusi. X-nya itu tak terhingga. Tak terhingga 4 dikurang 3 per tak terhingga, karena X-nya tak terhingga, per 3 tambah 1 per tak terhingga. Di mana sesuatu kalau dibagi 0 itu kan tak terhingga. Jadi kalau 1 dibagi tak terhingga itu hasilnya adalah 0. Jadi setiap bilangan dibagikan tak terhingga itu jadi 0. Jadi di sini ini jadi 4 dikurang 0 per 3 tambah 0. Oke? Nah, 4 kali tak terhingga dikali apapun ya tetap tak terhingga. Dibagi 3. Tak terhingga dibagi 3. Ya tak terhingga, kan kita nggak tahu tak terhingga itu berapa, kan dibagi 3. Ya tetap tak terhingga. Maka jawabannya adalah tak terhingga. Contoh lain ya, contoh lain. Misalnya, kita buat yang derajatnya sama. Oke, kalau derajatnya sama ini tadi X pangkat 5 kurang 3X kuadrat per ini kita buat 3X pangkat 5 tambah X. Kita tarik keluar pangkat tertingginya. Kita tarik keluar X pangkat 5. Dia akan jadi 4 kurang 3 per X pangkat 3. Oke, karena dia cuma pangkat 2, kita tarik pangkat 5 jadi dia harus per ya. Ini juga sama, kita tarik keluar X pangkat 5, dia jadi 3 tambah 1 per X pangkat 4 ini jadinya ya. Coret, coret. Setelah dicoret, kita substitusi. 4 kurang 3 per tak hingga. Per 3 tambah 1 per tak hingga. Di mana 1 dibagi tak hingga itu 0.
Ini jadi 4 kurang 0 per 3 tambah 0. Hasilnya apa? 4/3. Sesuai. Jadi sesuai dengan cara cepat yang di sini. Kalau limit tak terhingganya dalam bentuk pecahan, di atasnya suku banyak dan di bawahnya suku banyak, kalian lihat. Kalau derajat yang atas lebih besar, jawabannya langsung tak terhingga. Kalau derajatnya sama, tinggal ambil koefisiennya dibagi. Kalau derajat yang atas lebih kecil, jawabannya adalah 0. Oke? Nah, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 sebenarnya bagaimana caranya? Caranya sama aja. Cuman karena dia akar, ya, karena dia akar, sebelum kita gunakan cara ini, kita harus kali akar sekawan terlebih dahulu. Sebentar ya, aku tambahkan dulu supaya bisa kasih kalian contohnya ya. Tambahkan layarnya dulu. Oke, nah contohnya ya. Tadi kan gue bilang sama aja sebenarnya, cuman karena dia akar. Jadi aku kasih contoh untuk bentuk yang kedua ya. Jadi limit X menuju tak hingga. Misalnya ya, ini adalah akar. Oke, kita buat yang jawabannya mana ya? Yang 0 lah ya. Jadi kita buat dia sama. Anggap di sini 2X tambah 1 dikurang akar 2X kurang 4 misalnya seperti ini. Karena dia akar berarti caranya gimana? Caranya harus kita kali akar sekawan terlebih dahulu. Ya, jadi kita kali akan akar sekawan terlebih dahulu. Jadi ini kita kalikan dengan akar 2X tambah 1 ditambah ya. Dikurang kita harus kali dengan yang tambah. Tapi kali itu harus kali atas bawah ya. Oke. Nah, kemudian setelah kali akar sekawan, ingat ya yang tadi ya A kurang B, kalau dikali dengan A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat ya. Jadi ini hasilnya adalah 2X tambah 1 dikurang. Jadi akar di kuadrat akarnya hilang ya. Per yang bawah tetap ada ini ya. Oke. Nah, kali masuk ternyata ini 2X-nya hilang. Yang bagian atas, ya, dia jadinya apa? Jadi 5 per yang bagian bawah ya. Oke. Kemudian sama seperti tadi. Kita tarik keluar, ya. Tarik keluar. Tapi di sini, ya, masalahnya adalah yang atas nggak ada X, berarti nggak ada yang bisa ditarik keluar ya dari yang atas ya. Yang bawah kita bisa tarik keluar. Tarik keluar apa? Tarik keluar akar X. Loh, kenapa akar X ya? Kan memang ini akar X kan? Kita tarik keluar akar X. Ini kan di akar. Jadi kita tarik keluar akar X ini jadinya 2 tambah 1 per X ditambah 2 kurang 4 per X. Ya, akar X dia karena di dalam akar. Oke? Nah, kemudian setelah kita tarik, kita substitusi seperti tadi. Ini kebetulan nggak ada yang bisa dicoret. Berarti ini 5. Yang bawah ini jadi apa? Ini jadi tak terhingga. Tak hingga di akar jadi tak terhingga kan? Ini akar 2 tambah 0, karena 1 per tak hingga itu 0. Ini 2 kurang 0. Jadi ini jadi 5 per 4 kali tak terhingga. 4 dikali tak hingga itu berapa? Ya tak hingga. Sesuatu dibagi tak hingga berapa tadi? Ya 0 hasilnya. Jadi caranya sama. Cuman kalau jumpa akar, ya, jumpa akar, kita harus kali akar sekawan terlebih dahulu. Tapi biasanya untuk limit tak terhingga seperti ini dan soalnya pilihan berganda, kita nggak akan buat caranya lagi. Kita tetap akan pakai cara cepatnya ini. Ya, jadi kita hanya pakai cara cepat untuk limit tak hingga. Oke, jadi contohnya soal seperti ini. Nah, ini tadi ada rumusnya. Ini rumus yang mana di sini? Ini rumus yang ketiga. Ketika A sama dengan B, ya, dan di dalam sini adalah persamaan kuadrat, rumusnya adalah B kurang Q per 2 akar A. Jadi di sini, kalau kita jumpa limit X menuju tak hingga, dia dalam bentuk akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar 4 dari mana? 4 yang tadi ya, Jennifer ya? Oh iya ya, sorry, bukan 4 ya itu ya, 2 akar 2 ya. Oke, sorry. Ya, itu akar 2 tambah akar 2 ya, 2 akar 2 ya. Ya, oke, ini jadinya adalah 0. Oke, thank you Jennifer. Lanjut berikutnya. Yang ini ya,
Ini kalau kita jumpa dalam bentuk yang ini, PX kuadrat tambah QX ditambah dengan R, ya. Kalau jumpa bentuk seperti ini, apabila A lebih besar dari P, jawabannya langsung tak terhingga. Ya. Karena kalau soalnya pilihan berganda kita pakai cara tadi, itu terlalu makan waktu. Kalau A sama dengan P, ini tinggal pakai rumus. Rumusnya B kurang Q per 2 akar A. Kalau A lebih kecil dari P, ini jawabannya adalah min tak terhingga. Jadi karena A sama dengan P, maka ini kita tinggal pakai rumus B kurang Q per 2 akar A. B-nya berapa? 3. Q-nya min 5 per 2 akar 4. Jadinya 8 per 4. Hasilnya adalah 2. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, di sini ini ada soal yang agak panjang sedikit. Ini juga ada rumus cepatnya. Ya, ini juga ada rumus cepatnya, kalian ingat aja. Ini aku kasih, aku tambah. Oke. 4x kuadrat kurang 20x kurang 2017. Yang ini ya. Yang ini bentuknya ku ganti dulu. Ku sederhanakan. Ya ini harusnya ada kurung ya, ada kurung. Karena kalau nggak kurung berarti yang dapat limit cuma bagian depan aja. Oke. Ini minusnya aku tarik keluar dulu sehingga dia jadi 5x tambah 2019 ya. Minusnya aku tarik keluar. Kemudian mau ku apain? Mau ku kuadratkan lalu ku akar. Boleh kan? Kan sama aja kan kalau ku kuadratkan lalu ku akar kan. Macam gini loh, kalau aku punya angka 4, 4-nya ku kuadratkan lalu ku akar. Kan sama aja tetap 4 kan? Kenapa mau ku buat seperti itu? Karena aku mau pakai rumus. Oke, ini 9x kuadrat tambah 18x kurang 2017 ditambah dengan akar 4x kuadrat kurang 20x kurang 2017. Yang ini jadinya adalah 25x kuadrat tambah berapa ini ya? 10, berarti jadi 2090, ini ya, 20190x ya. Kemudian tambah 2019 kuadrat. Oke, nah, yang seperti ini juga ada cara cepat. Ya, ini juga ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Gini, dia khusus limit menuju tak hingga ya. Kalau kita hitung ininya, kita hitung dari ini, pangkat tertingginya aja. Ini akar 9x kuadrat tambah akar 4x kuadrat kurang akar 25x kuadrat. Ini dihitung kan 0 kan? Kalau kalian hitung, akar 9x kuadrat itu 3x, akar 4x kuadrat itu 2x, kurang akar 25x kuadrat itu 5x. Kalau dijumlahkan dia 0, kita bisa pakai rumus ini. Rumusnya apa? Rumusnya adalah B per 2 akar A tambah B per 2 akar A kurang B per 2 akar A. Ini rumusnya hampir sama seperti B kurang Q. Ya, B kurang Q. Kenapa di sini beda? Kenapa dipisahin beda-beda? Karena A-nya berbeda. Sedangkan yang ini disatukan, ya, yang ini disatukan karena A dengan P itu sama. Jadi dia disamakan. Yang ini dipisah-pisah karena dia A-nya itu berbeda. Ya. Terus ini penghubungnya gimana? Penghubungnya ikut ini aja. Kalau ini tambah ya ini tambah. Kalau ini kurang ya di sini juga kurang. Jadi ikut soalnya aja. Asalkan kalau kalian hitung pangkat tertingginya kalau dijumlahin itu 0. Boleh pakai itu. Jadi ini jadi 18 per 2 akar 9 tambah ini jadi min 20 per 2 akar 4 kurang ini jadi banyak nih ya. 20190 per 2 akar 25. Berarti 3 6 ini 3, ini 5, yang ini jadi 2019 ya. Min 2, berarti jadi 2021. Jadinya seperti ini. Jadi untuk limit-limit tak hingga biasanya yang kita gunakan adalah cara cepat sih semuanya. Kalau di pilihan berganda ya.
Tapi kan kalau ujian SBMPTN ini kan udah pasti pilihan berganda. Jadi nggak perlu lagi sih kita buat caranya. Tapi kalau kalian ujian di sekolah, nah, itu masih kemungkinan kalau dia keluarnya di esai. Nah, itu kalian harus pakai cara. Tapi kalau soalnya di pilihan berganda, ya langsung pakai cara cepat. Memang ada cara cepatnya kan, jadi tinggal dihafal ini rumusnya ya. Yang rumusnya yang tadi, oke, itu tinggal dihafal aja. Harusnya untuk limit-limit tak hingga nggak masalah. Oke, kita lanjut berikutnya. Jadi limit aljabar udah, limit tak terhingga, sekarang kita masuk ke limit trigonometri. Jadi limit trigonometri itu dia berlaku seperti ini. Ya, dia berlaku seperti ini. Dia menuju nol. Ya, dia digunakan apabila dia menuju nol. Terus dia hanya berlaku apabila sin dan tan. Dan ini ada pasangan X-nya. Ini X-nya dengan ini, jadi A per B. Ini sama ini, A per B, ini juga ini. Ya, A per B. Intinya dia hanya berlaku untuk sin dan tangen. Selama dia 0 per 0. Jadi sebenarnya intinya semuanya ini mau dihilangkan 0 per 0 sih. Kalau X-nya 0, berarti kan ini jadi sin 0 per 0. Ini yang harus dihilangkan. Makanya dia hanya berlaku untuk sin dan tangen. Kenapa? Karena cos 0 itu enggak 0. Cos 0 itu nilainya 1. Kalau sin 0 itu 0. Jadi ini 0 per 0. Jadi yang bisa mengikuti aturan ini hanya sin dan tangen. Karena cuma sin 0 dan tan 0 yang nilainya 0. Sementara kalau kita jumpa cos 0 itu nilainya 1. Itu tidak perlu dihilangkan. Cos dibiarkan. Kecuali kalau kita jumpanya ini. 1 kurang cos. Kalau jumpa 1 kurang cos itu bentuknya harus diganti. Kenapa diganti? Karena cos 0 itu 1. 1 kurang cos 0 ini jadi 1 kurang 1. Ini yang harus diganti. Jadi semua yang mau dihilangkan di dalam limit itu yang 0 per 0. Jadi contoh ya, yang ini. Ini kita uraikan. Ini jadi sin 3x kali sin 3x. Oke, per di sini x, di sini sin x, kemudian kali 1 per cos x. Kita ikuti aja aturan ini. Berarti sin 3x per x itu apa? 3. Sin 3x per sin x, 3. Yang boleh seperti ini cuma apa? Cuman sin sama tangen. Di mana pasangan x-nya? X-nya harus ada pasangan. Ini xx. Ya, xx. Jadi 3 per 1. Ini xx, berarti 3 per 1. Kalau ini gimana? Ini masukkan aja. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1. Ini jadi 3 kali 3 kali 1 per 1. Ya, 9. Jadi yang penting ada pasangannya. Nah, yang ini aku bilang tadi, diganti. Ini rumus apa sih yang atas ini? Ini rumus sudut rangkap ya. Rumus awalnya itu adalah cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa sih. Ya, ini kalian pelajari di trigonometri. Trigonometri yang SMA kelas 2 ya, yang rumus-rumus jumlah-jumlah itu. Nah, jadi ini diganti. 1 kurang cos 6x ini harus kita ganti. Kenapa diganti? Karena cos 6x itu kan 0. 1. 1 kurang 1 jadi 0. Itu yang harus diganti. Jadi kita ganti dulu menurut rumus yang atas. 1 kurang cos kita ganti jadi 2 sin kuadrat 3x ya. Karena kalau 2x kan jadi x. Ini 6x berarti jadi 3x. Per x sin 3x. Ini tinggal kita uraikan sesuai yang tadi. Ya. Ini kita uraikan seperti ini. Ini x. Ini sin 3x ya. Udah ada pasangan, ini 2 tetap 2. Sin 3x per x berapa? 3. Sin 3x per 3x, ya 3 per 3. Berarti hasilnya adalah 6. Berlakunya untuk sin dan tangen. Dan dia harus menuju 0. Oke? Loh, katanya harus menuju 0. Yang ini kok menuju 3? Nggak masalah. Ya, nggak masalah kok dia menuju 3. Tapi kalau dia menuju 3, nanti yang mau dihilangkan bukan lagi x. Tapi x kurang 3. Karena x-nya tidak 0. Yang 0 itu adalah x kurang 3. Jadi yang ini, kan x menuju 3. Ya nggak apa-apa sih. Ini jadi tangen 2, x kurang 3. Ini x kurang 3-nya yang mau kita hilangkan. Yang bagian bawah kita faktorkan. Ya, dia jadi x tambah 2 sama x kurang 3 kan.
Ini. Ininya kita hilangkan. Sama seperti ini tadi, kan X-nya kita hilangkan jadi 3. Ini X-nya kita hilangkan jadi 3. Yang ini juga sama. Yang dihilangkan itu yang 0 per 0. Berarti ini jadi 2. Yang bagian depan gimana? Yang bagian depan kan tidak 0 per 0. Substitusi aja ke dalam. Jadi yang mau dihilangkan itu hanya yang 0 per 0. Ini berarti jadi 9 per 5 dikali dengan 2. Berarti jadi 18 per 5. Seperti ini dia. Oke? Sebelum kita lanjut ya ke bentuk-bentuk soal SBMPTN ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke. Karena nggak ada pertanyaan, aku mau ulang lagi dari awal. Bukan ulang dengan cara yang sama, bukan. Jadi, ternyata ya, setiap bentuk soal limit yang 0 per 0 ya, yang 0 per 0 itu ada cara cepat untuk menyelesaikannya, yaitu menggunakan turunan. Tapi sebelum kita bisa menggunakan turunan, aku mau review tentang turunan terlebih dahulu. Ya, jadi untuk soal-soal limit itu bisa diselesaikan dengan turunan. Jadi kita buat dulu turunan yang simple-simple dulu ya. Jadi misalnya, jadi ini kita bahas sedikit tentang turunan. Oke, misalnya ya kita punya Y sama dengan 3X pangkat 5 tambah 4X ya, tambah 4X pangkat 4 kurang 3X kuadrat tambah 5. Misalnya yang seperti ini ya. Ini kalau diturunkan, lambangnya itu boleh kita sebut sebagai Y aksen, boleh juga kadang-kadang disebutnya dy per dx, itu sama aja. Cara turunkannya gini, ingat ya, pangkat turun ke depan, pangkat turun ke depan, tulis ulang, pangkatnya dikurang 1. Oke. Pangkat turun ke depan, tulis ulang, pangkat kurang 1. Oke. Pangkat turun ke depan, tulis ulang pangkat kurang 1. Pangkat 2 kurang 1 jadi pangkat 1. Yang tidak punya X gimana? Kalau tidak punya X itu kan artinya X pangkat 0 kan? Kalau 0 kita turunkan ke depan kali semua hilang. Jadi ingat dalam turunan, kalau dia tidak punya variabel itu diturunkan pasti hilang. Oke? Jadi seperti ini. Ini baru kita hitung. Ya, ini jadinya 15X pangkat 4 tambah 16X pangkat 3 kurang 6X. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini kan contoh pertama ya. Contoh kedua, kita kasih agak susah sedikit. Kalau misalnya kita jumpa 2 per 3 X akar X tambah 2 per akar X. Nah, ini kita bagusi dulu pangkatnya. X akar X itu adalah X pangkat 3 per 2. 1,5 ya, akar itu kan pangkat setengah. Yang ini adalah 2X pangkat min setengah. Kenapa minus? Karena dia di bawah kita naikkan ke atas. Caranya gimana? Ya sama aja. Pangkat tarik ke depan, ya tulis ulang. Pangkatnya dikurangi 1. 3 per 2 kurang 1. Jadi setengah. Ini juga sama. Pangkat tarik ke depan, ya tulis ulang. Pangkatnya dikurangi 1. Min setengah dikurang 1 jadi min 3 per 2. Oke, ini jadinya adalah X pangkat setengah kurang X pangkat min 3 per 2. Mau dibagusi lagi, boleh. Ini jadi akar X. Ini berarti jadi ke bawah X akar X. Oke, nah, berikutnya. Kalau dia dalam bentuk pangkat gimana? Misalnya gini. Pangkat 8. Tadi kalau pangkat 2 kan bisa aja ku kuadratkan dulu baru diturunkan kan. Tapi kalau pangkat 8 kan nggak mungkin ku pangkat 8 kan dulu. Jadi gimana kalau menurunkan yang seperti ini? Kalau mau turunkan yang seperti ini sama. Pangkat turun, ya pangkat tarik ke depan. Tulis ulang, pangkatnya dikurang 1. Oke, tapi karena di sini dalamannya ini ada persamaan lagi. Itu harus diturunkan lagi.
3x kuadrat kalau kita turunkan pakai aturan yang tadi, dia jadi 6x. Konstanta dia hilang. Nah, dia jadi seperti ini. Kita tes lagi ya, kita tes lagi. Misalnya, kalau aku jumpanya, ya, x kuadrat kurang 4x pangkat 5. Gimana turunkannya? Pangkat tarik ke depan. Tulis ulang, ya, pangkatnya kurang 1. Karena di dalam sini, ya, di dalam sini masih bisa diturunkan. Kita turunkan. Ini jadi 2x kurang 4. Kok bisa 2x? Kan x kuadrat, pangkat turun. Jadi 2x ya. Kalau min 4x, kalau dia cuma x, itu hilangkan aja x-nya. Kenapa? Karena kan pangkat 1 ya. Kalau dikurangkan berarti jadi udah nggak ada x-nya kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia dalam bentuk seperti ini gimana? Sama. Akar itu artinya apa? Pangkat setengah. Berarti apa ini? Pangkat turun. Tulis ulang, pangkat dikurang 1. Jadi min setengah. Dalamnya ini turun kan? 2x tambah 3. 2x jadi 2. 3-nya hilang kan? Dia jadi seperti ini. Jadi ingat, sederhananya untuk turunan, pangkat turun, tulis ulang, pangkat dikurang 1. Itu kalau dia X. Tapi kalau yang di dalam itu bukan X, itu harus diturunkan lagi. Kalikan ke bagian belakangnya. Oke? Nah, jadi ini untuk turunan yang aljabar. Jadi tadi aku bilang, ya, soal yang tadi, selama setelah kita substitusi hasilnya 0/0, kita bisa selesaikan dia menggunakan turunan. Cara turunkannya gimana? Ya, yang atas kita turunkan, yang bawah kita turunkan. Tapi dia harus 0/0, baru boleh pakai turunan. Oke, untuk yang anak-anak kelas 11, tolong jangan gunakan cara ini terlebih dahulu ya. Kalian baru masuk ke limit yang aljabar, jadi jangan pakai ini. Ini kalian boleh pakai nanti waktu ujian. Tapi jangan kalian pakai nanti di sekolah untuk soal-soal latihan ya. Jadi kalau dia 0/0, kita bisa pakai turunan. Itu ada dalilnya, namanya dalil L'Hopital. Jadi ini kita turunkan karena dia 0/0. Berarti 1 diturunkan hilang. Oke, ini min akar X. Berarti apa ini min akar X? Atau kita tulis dulu lah ya, ke dalam bentuk pangkat ya. Karena ada beberapa orang yang agak bingung sama yang namanya akar-akar itu. Jadi ini kita tulis dulu. Nah, karena kita substitusikan, ini hasilnya 0/0, oke, maka kita boleh pakai turunan. 1 diturunkan hilang. Kalau yang ini gimana? Pangkat turun. Tulis ulang, pangkat dikurang 1. Setengah kurang 1. Jadi seperti ini. Nah, yang ini gimana? X pangkat 4 ya. Pangkat turun, tulis ulang, pangkat kurang 1. Kalau X jadi 1 ya. Setelah diturunkan gimana? Ya, setelah diturunkan kita substitusi lagi sekarang. X-nya tadi berapa? X-nya 1 kan? Nah, oke, per ini 4 kali 1 pangkat 3 kurang 1. 1 di pangkat apapun tetap 1, berarti yang atas min setengah. Yang bawah 4 kurang 1, 3. Min setengah bagi 3 berapa? Min 1/6. Coba kita cek jawaban tadi apakah min 1/6? Intip lagi. Benar kan? Min 1/6 kan? Nah, kita tes lagi yang di sini ya. Ini 0/0 kan? Ini 0/0. Karena dia 0/0, kita boleh pakai turunan. X jadi apa? X jadi 1. Akar X ini berarti pangkat setengah ya. X pangkat setengah ya. Pangkat turun. Tulis ulang, pangkat kurang 1. Oke, 2-nya hilang kalau tidak punya X. Yang ini X kuadrat jadi 2X. Min 16-nya juga hilang. Setelah diturunkan gimana? Ya, kita masukkan. Ini jadi 3/2. Ini minus ya, berarti jadi 1 per akar X ya. Oke, aku tulis dulu lah seperti ini, baru kita masukkan. Berarti ini jadi 1 per akar 4 per 2 kali 4. Berarti jadi 1 kurang 3/4 per 8. Ini jadinya 1/4 dibagi 8. Berarti 1/32. Kita intip yang tadi. Sama ya, 1/32 juga. Ya. Jadi kita boleh pakai turunan kalau dia 0/0. Gimana pula dengan bentuk yang trigo ini? Sama. Bisa juga selama ya, selama bentuknya 0/0 itu boleh pakai turunan.
Jadi kalau yang trigono itu turunannya gimana? Oke, kita belajar sedikit tentang turunan trigo ya. Turunan trigonometri. Oke, nah, untuk turunan trigonometri kita harus hafal. Kalau kita jumpa sin X itu diturunkan, dia menjadi cos X. Oke, kemudian kalau kita jumpa cos X itu diturunkan jadinya min sin X. Kalau kita jumpa tan X itu diturunkan ya, itu menjadi secant kuadrat X. Kalau kita jumpa kotangen X itu diturunkan dia menjadi min kosekant kuadrat X. Kalau kita jumpa sekant itu diturunkan menjadi sekant tangen. Oke, kalau kita jumpa kosekant itu diturunkan menjadi min kosekant X kotangen X. Oke, contoh turunannya ya. Kalau misalnya aku punya Y sama dengan sin X, berarti turunannya ya cos X. Tapi kalau gimana kalau aku jumpanya Y sama dengan sin 2X? Ya, turunannya adalah 2 cos 2X. Duanya dari mana? Dari sini. Ya, 2X diturunkan 2. Jadi harus ada duanya. Loh, bukan kali di belakang. Sebenarnya kali di belakang. Tapi biasakan tulis di depan. Kenapa? Karena untuk umat-umat manusia sekarang ya, ini kalau kalian tulis cos 2X lalu kali 2, ini ya 80% orang akan tulis jadi 4X. Ini bakalan dikali mereka. Jadi aku nggak pernah mau tulis di belakang. Aku selalu tulis dia di depan. Karena beberapa orang suka itu. Iya loh Jay. Kan Jay kan? Zero. Oke. Baru berikutnya, kalau kita jumpa sin X kuadrat. Ini berarti jadi 2X kali cos X kuadrat. Ya, 2X-nya dari mana? X kuadratnya diturunkan. Jadi kalau kita jumpa Y sama dengan sin 4X kurang 5 misalnya. Ya, kalau diturunkan, dia jadi 4 cos 4X kurang 5. Jadi intinya yang di dalam sini, ya itu tetap harus diturunkan. Dia jadi apa? Ya tergantung, kalau sin jadi cos, ya kalau cos jadi min sin, kalau tangen jadi sekant kuadrat, kotangen jadi min kosekant kuadrat, sekant jadi sekant tangen, kosekant jadi min kosekant kotangen. Tapi seperti ini cara untuk turunkannya. Nah, terus ya, ada beberapa rumus sih untuk perkalian. Jadi kalau misalnya ada perkalian U kali V, ini kalau diturunkan, ini jadi U aksen V tambah UV aksen ya. Nah, jadi ini mau dipakai ini. Ada. Nanti yang di belakang ada yang mau pakai rumus seperti ini. Jadi ini ya, kita kerjain ulang yang ini ya. Tapi sekarang kita pakai turunan. Tapi yang seperti ini aku nggak suka pakai turunan sih sebenarnya. Kenapa aku nggak suka pakai turunan? Karena ini perkalian. Aku nggak suka. Ini 3 lagi kok dikali. 3 biji kalau dikali, kalau ada 3 biji dikali U kali V kali W. Ini turunannya jadi U aksen V tambah UV aksen W tambah UV W aksen. Nggak suka aku. Yang seperti ini aku biasanya nggak mau pakai turunan sih. Jadi aku pakai turunan itu aku lihat kondisi soalnya. Kalau dia dalam bentuk tambah kurang aku mau pakai turunan. Tapi kalau seperti ini aku pakai turunan kayaknya repot sih. Aku tes yang sebiji inilah ya. Yang itu males itu. Udah pasti menyulitkan aku. Yang ini ya kita tes pakai turunan ya. 1 hilang, cos jadi min sin. Ya, ini ada 6. Berarti jadi min 6 dikali dengan min sin 6x. Nah, yang bawah juga nyusahin sih. Karena ini perkalian x kali sin 3x. Rumusnya tadi apa? Rumusnya ini U-nya adalah x, V-nya adalah sin 3x. Di mana
Rumus perkalian tadi adalah U aksen P tambah UV aksen. U aksen, X turun jadi 1. V-nya adalah sin 3X, U-nya adalah X, P aksennya. Berarti ini adalah 3 cos 3X. Nah, nggak suka aku. Benar-benar nggak suka. Ini jadi 6 sin 6X per, ini jadi sin 3X tambah 3X cos 3X. Ternyata setelah aku turunkan seperti ini, ya, setelah aku turunkan seperti ini, aku masukkan ini masih 0 per 0. Jadi gimana kalau masih 0 per 0? Turunkan lagi. Makanya untuk yang trigonometri aku jarang mau pakai turunan karena menurut aku dia makin ribet jadinya. Jadi ini karena masih 0 per 0 mau aku turunkan lagi. Jadi ini jadi 6 kali 6 sin jadi cos 6X. Ini sin 3X jadi 3 cos 3X. Yang ini pakai perkalian lagi U kali V. U aksen kali V. Tambah U, V aksen. Cos 3X itu jadi min 3 sin 3X. Oke? Nah, kemudian setelah ini kita masukkan X-nya 0. Cos 0 itu udah 1. Berarti yang atas ini jadi 36. Ini 3 tambah 3. Yang pasti yang belakang sini jadi 0 ya. Berarti ini jadi 36 per 6. Hasilnya 6. Tadi hasilnya 6 nggak ya? Kalau enggak berarti salah kita. Benar ya, hasilnya 6 ya. Cuman repot. Karena kalau diturunkan, dia masih 0 per 0, itu kita harus turunkan lagi. Yang atas ini aku nggak mau coba sih. Karena aku rasa agak repot justru. Jadi mau pakai turunan atau enggak, aku lihat kondisi soalnya. Tidak semua soal aku bakalan pakai turunan sih. Tapi kita hanya boleh pakai turunan apabila hasilnya 0 per 0. Dan setelah kita turunkan ternyata masih 0 per 0, itu masih diizinkan untuk turunkan lagi. Sampai kapan? Ya, sampai hasilnya enggak 0 per 0. Ya, boleh diturunkan terus-menerus sampai hasilnya tidak 0 per 0. Oke? Sekarang kita mau mulai bahas soalnya. Oke? Ini kita mulai yang tahun 2015. Ini limit aljabar ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini gimana? Boleh sih pakai kali akar sekawan. Boleh juga pakai turunan. Cuman kalau turunan justru aku males. Kenapa aku males? Karena yang atas perkalian. Kalau perkalian diturunkan harus pakai U kali V. Ya, yang atas ini kan ada 2 biji ini yang sebelah sini kita anggap U, yang di sini anggap V. Berarti kalau kita mau pakai turunan, berarti harus pakai rumus U kali V. Berarti harus pakai U aksen V tambah UV aksen. Yang seperti ini aku males ini. Jadi gimana kalau gitu? Ya aku kali akar sekawan aja. Nah menurut kalian dikali apa ini? Harus kita kalikan apa? Ini kan ada 2 biji ya akar di sini. Yang mau kita hilangkan itu kan sebenarnya yang 0 per 0. Coba kalian substitusikan. Apakah semua nilainya 0? Enggak kan? Yang belakang sini seharusnya enggak 0 sih. Akar 2 kurang X tambah 1 itu enggak 0. Jadi yang mau dihilangkan itu adalah yang 0 per 0. Yang mana yang 0 per 0? Yang bagian depan sini. Ini 0. Ini 0. Jadi ini ada akar. Kita kali akar sekawan untuk bentuk yang depan ini aja. Jadi itu kurang 2, kita kali dengan yang tambah 2. Oke? Ingat yang mau dibuang adalah yang 0 per 0. Nah, kemudian yang ini dikali dengan yang ini, hasilnya adalah 5 kurang X kurang 4 jadinya ya. Ininya tetap. Yang tidak 0 itu biarin aja. Nah, sama seperti ini. Ini kita biarin aja udah. Karena nilainya udah nggak 0 per 0. Oke, jadi yang ini jadi limit X menuju 1. Ini jadi 1 kurang X akar 2 kurang X ditambah 1 per 1 kurang X
akar 5 kurang X ditambah dengan 2. Yang ini yang menyebabkan nilainya 0 kan? Kita coret-coret. Substitusikan. Ya, kita masukkan ke dalam. Berarti jadi 2 kurang 1 ditambah 1 per akar 5 dikurang 1 tambah 2. Berarti ini jadi 2 per 2 tambah 2. Berarti jadi 2 per 4 ya. 2 per 4 itu berapa? 2 per 4 itu adalah setengah. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi bisa kita pakai turunan. Tapi aku selalu menggunakan turunan itu, aku lihat kondisi soalnya. Enggak semua soal aku bakalan mau pakai turunan. Kalau aku rasa dia adalah dalam bentuk perkalian, aku udah males sih untuk buat turunannya. Jadi kalau yang seperti itu biasanya ya aku kali akar sekawan atau difaktorkan aja. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Yang ini. Oke? Nah, yang ini bagaimana cara kerjanya? Sama sih, sebenarnya setiap soal itu, ya sebenarnya setiap soal itu kan awalnya mau disubstitusikan. Oke, jadi ini kalau aku substitusikan ke dalam, dia jadi 4A ditambah B kurang akar 4 per 4 kurang 4 sama dengan 3 per 4. Ini jadi 4A tambah B kurang 2 per 0. Kalau udah jumpa seperti ini, berarti yang atasnya itu pasti 0. Kenapa? Karena hanya bentuk 0 per 0 lah yang hasilnya bisa 3 per 4. Jadi yang pertama yang aku tahu, 4A tambah B kurang 2 itu sama dengan 0. Jadi 4A tambah B itu sama dengan 2. Karena dia 0 per 0, ya aku lihat lagi. Kira-kira diturunkan gampang nggak? Oh gampang kalau diturunkan ini. Aku pakai turunan aja. Karena ternyata gampang, AX diturunkan jadi A, B hilang. Kalau akar ini gimana? Pangkat turun, tulis ulang, pangkat dikurang 1. X turunkan jadi 1, 4 hilang. 3 per 4. Setelah diturunkan gimana? Setelah diturunkan ya kita substitusi ke dalam X-nya. Kita masukkan. Ternyata dapat A-nya 1. A-nya kalau 1, B-nya adalah negatif 2. Berarti dia tanya A kurang B. 1 kurang min 2. Hasilnya adalah 3. Jadi kalau dia jumlahnya 0 per 0 dan ternyata gampang untuk diturunkan, maka gunakanlah turunan. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini agak sedikit susah, ya. Ini agak sedikit susah yang satu ini. Kalian tahu kalau bentuk logaritma itu selama ini yang kalian tahu kan A log B ya. Jadi kalau ini, kalau basisnya itu sebenarnya adalah ln-nya. Logaritma natural namanya. Nah, jadi ini sebenarnya bentuknya adalah limit, tapi kayak gini pula yang keluar di SBMPTN tahun 2021 ya. X menuju 0, ini adalah 1/5 ln, ya, ln cos AX per akar A tambah X kuadrat kurang B sama dengan min 1/5. Oke. Kalau dilihat dari ini, aku mau pakai turunan. Ya, aku mau pakai turunan. Tapi kalau ln itu diturunkan gimana? Jadi gini, kalau ln diturunkan, ya misalnya ln fx lah ya, ada fungsi yang mengandung x, itu dia bakalan jadi 1/fx dikali dengan f aksen x. Jadi contoh ya. Kalau aku jumpa len dari 2x, maka dia jadi 1/2x dikali 2. Duanya dari mana? Turunan dari si 2x. Coret-coret dia jadi 1/x. Contoh lagi ya. Kalau aku jumpa len dari 3x kurang 5. Berarti dia jadi 1/3x kurang 5
dikali dengan 3. Jadi 3-nya berasal dari turunan 3x kurang 5-nya. Nah, kalau aku jumpa ln x kuadrat, ini jadi 1 per x kuadrat dikali dengan 2x. Jadi ini turunan untuk ln ya, untuk ln ya, logaritma natural. Jadi di sini aku mau pakai turunan. Seperlimanya tetap sih, seperlima. Seperlimanya tetap seperlima. Kalau yang ini gimana? Jadi 1 per cos AX. Tapi kan harus kali kan? Kali turunan dari si cos AX. Cos AX itu diturunkan jadi apa? Cos itu jadi min ya. Min sin. Berarti min A sin AX. Per, ini kan berarti akar pangkat setengah. Pangkat turun, tulis ulang. Pangkat dikurang 1 jadi min setengah. Dalamnya diturunkan x kuadrat jadi 2x. B-nya hilang. Oke, ini sama dengan min 1 per 5. Kemudian, sin bagi cos ya, semua harusnya udah tahu sih, sin bagi cos itu adalah tangen ya. Ini adalah tan AX yang atas ya jadinya ya. Yang bagian bawah, ini coret-coret, ini jadi X per akar. Ini min setengahnya aku naikkan aja lah ya, jadi gini ya, dia jadi di atas ya. Kan pangkat negatif ya, aku naikkan aja dia ke atas. Oke, nah, kemudian, kita turunkan sekali lagi boleh ya, turunkan sekali lagi boleh, atau kalau tidak mau turunkan sekali lagi ya, kalau tidak mau turunkan sekali lagi kita pakai aturannya aja ya. Dimana aturannya tan AX per X itu apa hasilnya tadi? Tan AX per X itu apa? Kalau ini kan tetap min A per 5. Tan AX per X kalau ikut aturan yang tadi berarti hasilnya apa? Tan AX per X. A ya, oke. Jadi ini jadi A kali akar A tambah X kuadrat sama dengan min 1/5. Minus minus coret, 5 coret ya. Kita masukkan di sini X-nya kan 0. Berarti ini jadi A kuadrat akar A sama dengan 1. A kuadrat akar A sama dengan 1. Berarti A itu berapa? 1 ya? Udah pasti 1 ya, nggak ada angka yang lain kan? A kuadrat akar A sama dengan 1 ya, A-nya pasti 1 kan? Nah, baru kemudian ya, kita cari B-nya gimana? Ya, seperti yang soal sebelumnya, kalau dia bisa diturunkan, ini kan pasti 0 per 0. Berarti akar A tambah X kuadrat kurang B ini harusnya adalah 0. Karena yang atas kan 0 ya. Oke, kemudian ini kita buat, ini X-nya 0, berarti jadi akar A kurang B sama dengan 0. Akar A sama dengan B, berarti B juga 1. Jadi dia tanya A kurang B. Jawabannya adalah 0. Nah, jadi ini turunan untuk yang logaritma natural. Mau diingat juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya. Nah, ini masih logaritma natural lagi. Ini SBMPTN 2020. Berarti yang 2021 dia ada ln-nya, 2020 soalnya ada ln-nya juga. Kita pakai turunan aja seperti yang tadi ya. Berarti yang ini jadi 1 per 3 tambah X dikali dengan 1. Karena turunan dari 3 tambah X itu adalah 1 ya, karena X ya 1. Dikurang 1 per 3 kurang X kali min 1. Kenapa min 1? Karena min X. Min X diturunkan itu min 1 per, kalau X turun jadi 1 sama dengan K. Berarti 1 per 3 tambah X tambah 1 per 3 kurang X sama dengan K. Kita samakan penyebut. 3 kurang X tambah 3 tambah X per penyebut bawahnya jadi 3 tambah X dikali dengan 3 kurang X sama dengan K. Coret-coret 6. Di mana X-nya adalah 0, berarti ini jadi 3 kali 3 sama dengan K. Maka nilai K-nya adalah 2 per 3.
Jadi kalau ada jumpa len nanti ya, ln ya, logaritma natural namanya, kalau ada keluar di soal limit, itu pakai turunan aja. Kalau untuk soal di sekolah harusnya nggak bakalan ada ln sih, tapi soal SBMPTN dia ada pakai ln. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, uh, agak panjang ya. Menurut kalian mau kita apain dulu ini? Langkah pertamanya mau kita apain dulu? Udah ada trigonya, ada akarnya. Kira-kira kita apain dulu? Iya, benar. Kita kali akar sekawan dulu. Oke, jadi ini kita kali akar sekawan dulu. Itu kalau kita mau pakai cara biasa ya. Tapi kalau mau pakai turunan ya bisa langsung diturunkan aja. Oke, jadi di sini aku kali akar sekawan dulu. Jadi kalau aku kali akar sekawan dia jadi limit X menuju 0. Ini X tambah 2 sin X dikali dengan akar X kuadrat tambah 2 sin X tambah 1 ditambah akar sin kuadrat X kurang X tambah 1 per bagian bawahnya, ya, yang bagian bawah aku langsung tulis hasil setelah dikali akar sekawan ya. Karena kalau mau aku tulis semua capek kali rasanya. Terlalu panjang. Jadi kalian harus tahu cara untuk menghemat energi kalian. Jadi yang seperti ini jangan kalian tulis berulang-ulang. Jadi langsung aja ketika dia dikali akar sekawan kan hilang kan akarnya kan. Jadi seperti ini aja langsung. Nah, baru ini jadi limit X menuju 0. Ini jadi X tambah 2 sin X. Nah, yang ini bagian belakang ini biarin sih. Kenapa? Karena ini nilainya udah nggak 0. Ya, yang ini, yang bagian atas ini, yang bagian belakang ini, bentar ya aku tandai ya. Nah, yang ini biarin. Karena kalau kalian masukkan X-nya ke dalam, ini adalah 1 tambah 1. Jadi biarin aja dia di situ. Yang mau kita hilangkan adalah yang 0 per 0. Nah, yang bawah, ini sama ini habis. Berarti ini jadi X kuadrat tambah 2 sin X kurang sin kuadrat X tambah X. Jadi seperti ini dia ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Kemudian udah seperti ini. Ini nggak ada yang sama pula ya. Bagi X. Bagi X. 0. 0. Bagi X. Bagi X 1. 1. 0. 1. 0. 2. Oke. Udah seperti ini. Udah habislah akalnya kan. Mau diapain? Nah, jadi gini. Boleh nggak kalau yang atas ku bagi X, yang bawah ku bagi X? Boleh nggak seperti itu? Menurut kalian boleh nggak kalau aku buat seperti itu? Boleh ya. Kenapa seperti itu? Gini, kalau ku bagi X ya, ku bagi X, berarti ini jadi per X. Ini jadi per X. Oke, ini jadi per X. Ini jadi per X, ini jadi per X, ini jadi per X ya. Jadi atas bawah semuanya ku bagi dengan X. Pasti ada yang bingung, kenapa yang ini nggak dibagi X? Kenapa yang di sini nggak dibagi X? Kenapa semua bagi X kecuali dia? Enggak. Karena itu perkalian, gini loh. Kalau misalnya ya, aku contohkan di sini, aku punya A tambah B, ya, A tambah B, dikali dengan C, kalau mau kubagi dua, ya, mau kubagi dua, apakah jadi A tambah B per 2 dikali dengan C per 2, cocok ini?
Kalau aku pisahnya jadi seperti itu cocok? Bener nggak itu? Kalau dia dalam perkalian, pecahannya itu bawahnya penyebutnya itu boleh kupisah dua seperti itu. Enggak ya. Tapi kalau A tambah B per 2 boleh nggak kita tulis jadi A per 2 tambah B per 2? Boleh. Makanya yang dipisah-pisah, yang masing-masing dibagi X itu adalah yang tambah. Yang kali ini nggak perlu, karena aku kan bagi X. X-nya aku letak di sini aja. Yang bagian sini ya, jadi yang benar ini ketika A tambah B kali C per 2, ini sama aja dengan A tambah B per 2 dikali dengan C. Jadi dia sama dengan A per 2 tambah B per 2 dikali dengan C. Jadi C-nya tidak perlu per 2 lagi. Ya. Nah, jadi ini X per X itu berapa? X per X itu sah 1. 2 sin X per X. Sin X per X sesuai aturan yang tadi kan 2 kan? Karena sin X per X itu 1. X kuadrat per X, X. Sin X per X 1. Sin kuadrat X per X. Jadi sin X. Karena sin X per X itu 1. Tambah 1. Oke? Kita masukkan. X-nya kan 0. Tambah 2. Sin 0 itu 0 juga sih. Berarti ini jadi 3 per 3. Hasilnya berapa? 1. Nah, coba kalian lihat dulu. Tadi aku udah kerjain tahun 2020. Apa yang aku buat tadi? Eh, tadi aku dapatnya 2. Kenapa sekarang aku dapatnya 1? Boleh jelasin ulang yang baris 2 Y akar. Baris 2 Y akar. Oke. Uh, ini yang bawah 3. Yang atas. Oh, aku tahu kenapa aku salah. Karena yang belakang sini ini belum kutulis ya. Si akar-akar ini kalau dihitung kan jadi akar 1 tambah akar 1 ya. Ini belum kutulis ini. Pantas ini. Kali 2. Berarti jawabannya harusnya 2 ya. Jawabannya bola ya. Oke, aku jelasin ulang yang akar-akar tadi. Ini jawabannya harusnya bola. Karena aku lupa yang belakang akar ini. Jadi gini, ini kali akar sekawan. Cuman kan karena aku males tulis, aku tulisnya di bagian atas, bagian bawahnya adalah aku tulis hasil setelah dikali akar sekawan. Oke, jadi bagian bawah itu aku tulisnya adalah hasil setelah dikali dengan akar sekawan ya. Kemudian sampai di sini aku bagikan semuanya, aku bagi X. Yang atas dibagi X, yang di bawah bagi X. Cuman kenapa kalau semuanya dibagi X, kenapa si bagian ini ya, yang di sini, kenapa ini nggak dibagi X? Ya, seperti yang kucontohkan ini, A tambah B, A tambah B kali C per 2. Ini kan C-nya tidak perlu dibagi 2 juga. Jadi kita tinggal ambil A tambah B bagi 2 aja. Jadi yang ini tidak perlu per X lagi. Karena dia dalam bentuk perkalian. Oke ya. Nah, aku mau tes sih, kalau pakai turunan kayak mana itu ya? Penasaran juga aku. Biar kita sama-sama tes. Kalau pakai turunan jadi apa dia? Kayaknya sih panjang tak terhingga mungkin. Oke, kita coba ya kalau pakai turunan. Kalau pakai turunan, kok belum jalan ya di tempat gue ya? Udah belum sih? Oke, udah. Nah, kalau pakai turunan kan berarti kita turunkan ya. X jadi 1. X jadi 1 ya. Kalau sin jadi cos, berarti ini jadi 2 cos X per. Nah, yang bawah ini yang ribet. Akar berarti pangkat setengah. Pangkat turun, tulis ulang semuanya. Bayangkan ini semua kita tulis ulang.
Pangkatnya kurang 1 jadi min setengah. Terus kita harus kali dengan turunan yang dalam ini. X kuadrat 2X tambah 2 cos X. Oke, dikurang yang bagian belakang setengah. Setengah, 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 setengah. Kemudian tulis ulang. Jadi pangkat min setengah. Kemudian setelah itu turunkan sin kuadrat X. Pangkat ya. Kalau sin kuadrat X itu diturunkan dia gini. Kalau sin kuadrat X dia kalau diturunkan pangkat turun, tulis ulang dulu. Pangkat kurang 1 baru diturunkan lagi. Jadi seperti ini dia. Aku ulang ya. Pangkat turun, tulis ulang, pangkat kurang 1 jadi pangkat 1, sin turun jadi cos. Jadi seperti ini dia. Jadi kalau misalnya ya contoh lain ya, kalau jumpa sin pangkat 4x, berarti pangkat turun, tulis ulang dia jadi pangkat 3 dulu. Baru kalikan dengan turunan si sin. Ya. Jadi ini jadi 2 sin x cos x dikurang 1 ya, karena min x jadi min 1, kalau 1 diturunkan udah hilang. Oke? Nah, kemudian setelah kita turunkan, kita masukkan sekarang. 1 tambah 2, karena cos 0 itu 1 ya nilainya ya, per. Ini jadi setengah, ini jadi 1 per akar loh ya. 0, 0, jadi akar 1, karena sin 0 itu juga 0. Ini jadi 0 tambah 2, dikurang setengah, 1 per akar 1, ini jadi sin 0 itu 0. 0 kurang 1. Berarti ini jadi 3 per berapa ini? Coret. Setengah kali 2, 1. Dikurang minus, jumpa ini. Tambah setengah ya. Berarti jadi 3 per 2. Hasilnya jadi 2. Sama ya. Nah, kalian pilih sendiri lah. Apakah dikali akar sekawan atau diturunkan? Kalau diturunkan dapat juga sih ini. Cuman kalian harus berlatih lagi untuk turunannya ya. Tapi kan memang kalian harus pelajari juga kan turunannya nanti. Jadi kita boleh pakai turunan apabila dia 0 per 0. Oke? Untuk tugas yang minggu lalu, ya, untuk tugas minggu lalu itu kemarin ada 4 orang ya, kalau nggak salah yang pertama kirim jawaban, itu jawabannya udah aku cek semua benar sih. Jadi jawaban yang 3 atau 4 orang pertama yang kirim kemarin, itu jawabannya semuanya udah benar. Oke? Jadi kalian boleh cocokkan sama jawaban yang itu aja. Yang itu nggak aku bahas lagi. Ya, nanti aku bakalan kasih soal untuk yang limit, boleh kalian kerjakan. Pokoknya yang 4 orang atau 3 orang pertama yang kumpul ya, termasuk Wendy ya, itu jawabannya semua udah benar. Bagi yang belum selesai mengerjakan bisa dilihat-lihat lah ya dari channel itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa lah ini kan? Soal ini pernah keluar loh di soal ujian Sutomo, keluarnya di esai kalau nggak salah. Dulu yang buat soal kalau nggak salah Pak HL. Dia keluar soal seperti ini. Oke, nah, jadi limit X menuju Y, ini jadi tan X kurang tan Y, per, ya, ini aku gini kan dia. Yang ini sama ini ku satuin. Kemudian ditambah. Kalau jumpa bentuk seperti ini, setelah dia kupisahkan seperti ini, kalian nampak nggak bagian bawah itu bisa kita apain? Bagian bawahnya bisa kutulis jadi apa itu? Yang bagian bawah. Iya, benar. Kita tarik keluar 1 kurang X per Y-nya. Ya, sehingga di sini sisa 1. Yang belakang ini masih ada
Tan X kali tan Y. Oke, terus kalian ingat nggak? Ini ya, ini rumus apa ini? Hmm? Ada yang ingat? Rumus apakah itu? Iya, itu adalah rumus tan X kurang Y. Ya, berarti jadi limit X menuju Y. Yang bawah kita samakan penyebut ya. Dia nanti jadinya adalah tan X kurang Y. Ini jadi Y kurang X per Y ya. Ini kan sama ya. Kita tarik keluar lah minusnya ya, biar bisa disamakan. Ini jadi min Y, jadi aku naikkan min Y tan X kurang Y per X kurang Y. Nah ini sama-sama X kurang Y ya, sama ya, 0 per 0 ya, berarti jawabannya adalah min Y. Dia bermain di rumus trigonometri. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar yang namanya limit, turunan, integral, itu nggak akan lari dari trigonometri. Karena limit itu ada limit aljabar, limit trigo, turunan juga sama, ada turunan aljabar, turunan trigono. Kemudian integral juga nanti sama, ada integral aljabar, integral trigonometri. Jadi pelajaran yang kalian pelajari dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 yang nggak bisa hilang-hilang, ya trigonometri. Oke, lanjut yang ini. Aku mau kalian yang coba lah, yang satu ini. Bentar ya, aku kirim soalnya ke apa ya. Nah, ini kalian coba. Coba. Gimana ini? Jawab di Telegram ya, aku kirim soalnya ke sana sekarang. Mana grup kita? SBN. Oke, ini ya. Oke, matematika limit. Ah, coba kalian kerjakan, kemudian kirim jawaban kalian ke situ. Oh iya, sambilan ya. Sambilan aku mau tanya ini. Aku nampak ada beberapa yang minggu lalu nggak ada masuk ya. Ini Anderson Usman ini kelas berapa ya? Kelas 12 ya. Oke. Sekolah di mana? Stomo juga ya? Oke. Temennya siapa ini? Anderson. Oh, Vini ya. Oke. Angel Inggris, Darin Davini, Ellen Francis. Ini udah. Siapa lagi nih? Ini Lincoln. Lincoln ini siapa ini? Kelas berapa? Kelas 12. Stomo juga. Temannya siapa ini? Vincent siapa ini ya? Vincent kelas berapa? Oh, Vincent Rusli. Oke, oke, oke. Terlalu banyak yang namanya Vincent. Bingung aku. Ini Owen Areta.
Owen Areta ini si Owen ini kucawa par kalu si Owen. Oke. Berarti masih ingat aku ya sama si Owen ini ya. Sama ini Wilbert Man. Wilbert Man. Siapa ini ya? Oh, temannya Vincent juga ya. Oke. Sambilan ini dikerjakan ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah ada yang kirim belum? Coba. Lihat dulu, udah ada yang siap. Oke, udah ada yang jawab ya. Albert Siles dapatnya tiga, tiga kurang coret-coret tiga jadi dua, dua kali. Kok bisa jadi minus ah? Memang minus ya? Oh yang bawah min X ya? 3 kurang X. 3 kurang X, ini jadi min 2. Min 2 kali, oke, pas ya. Ini yang udah kirim jawaban, ini ada Albert sama ada Jennifer kan. Ini jawaban mereka udah cocok sih. Ya, jadi yang mereka lakukan pertama dikali sekawan dulu ya. Jadi ini dikali sekawan. Ini ditarik keluar dulu lah ya, biar agak cantik. Ini akar 4 kurang X kurang 1, kita kali akar 4 kurang X tambah 1 per akar 4 kurang X tambah 1. Oke. Ini setelah dikali sekawan yang bagian bawah, ini jadi 4 kurang X kurang 1, yang atas sin 2X kurang 3, dikali dengan akar 4 kurang X ditambah dengan 1. Jadi limit X menuju 3, ini sin 2X kurang 3, akar 4 kurang X ditambah 1 per ini 3 kurang X ya. Jadi ditarik keluar minusnya. Ya, minusnya ditarik keluar. Ini jadi min X kurang 3 ya. Nah, ini sama-sama 0 per 0 berarti jadi min 2. Ini jadi akar 4 kurang 3 tambah 1. Min 2 dikali dengan 2 ya. Jawabannya min 4. Oke, pas. Oke, lanjut berikutnya. Ya, nah yang ini dia menuju apa ini? Oh, gini. Tadi yang kuajari untuk limit trigonometri itu kan dia menuju 0 ya. Jadi kalau jumpa yang menuju tak hingga gimana? Ini aku mau kalian yang kerjakan sih, tapi nanti ku kasih petunjuk dulu. Ya, bentar ini ku kirim dulu soalnya supaya kalian bisa jawab di situ. Di mana ini? Oke. Ya. Nah, ini Nah, yang ini aku kasih petunjuknya gini. Karena tadi kan dia limit yang kita pelajari itu kan dia menuju 0. Kalau menuju tak terhingga gimana? Kita pakai pemisalan ya. Jadi kita misalkan aja. Di sini supaya gampang dimisalkan, ini di sini ada 1 per X tambah Y ya. Jadi 1 per X tambah Y ini aku misalkan sebagai Y ya. X tambah Y 1 per X tambah 1 ini aku misalkan sebagai Y. Jadi X itu kan tak terhingga. Tambah 1 sama dengan Y. Di mana 1 tambah tak hingga itu tak hingga. 1 per tak hingga itu 0. Berarti Y-nya jadi 0. Jadi ini bisa diganti menjadi limit ya. Y menuju 0. X-nya kita ganti jadi apa ini berarti X-nya ya?
1 per Y sama dengan X tambah 1, berarti 1 per Y kurang 1 sama dengan X ya. Jadi X-nya kita ganti jadi 1 per Y kurang 1, kotangen 5Y, oke, per, kemudian ini 1 kurang, X-nya kita ganti jadi 1 per Y kurang 1 dipangkat dengan 2. Oke, kemudian kita kan nggak berlaku kotangen. Nanti kotangennya kalian ganti aja ya. Kotangen 5Y-nya kalian buat jadi 1 per tan 5Y. Jadi tan 5Y tapi di bagian bawah ya. Nah, aku cuma bantu sampai di sini. Sisanya kalian selesaikan sendiri.
Kok belum ada yang siap ini? Pasti pada bingung kan untuk sederhanakan ini. Ini gampang loh. Ini kan yang bagian bawah sini. Ya, ini kalian ingat aja, ini kan 1 dikurangi 1 per Y kurang 1 kuadrat. Kita tinggal buka 2 kurung loh. 1, ya, jadi nggak usah dikuadratkan. 1 tambah 1 per Y kurang 1 sama 1 kurang 1 per Y kurang min 1. Jadi tambah 1. Ini sama ini habis. Ini jadi 1 per Y. Oke. Kemudian yang ini jadi 2 kurang 1 per Y. Ya. Nah, jadi ini kita masukkan kemari. Ini jadi limit Y menuju 0. Ya. Ini kalau mau kusamakan penyebut, dia jadinya adalah 1 kurang Y per Y kali 1 per tan 5Y per, ya, ini jadi 1 per Y dikali dengan, ini kalau kusamakan penyebut berarti jadi 2Y kurang 1 per Y. Ini coret, ya, kemudian limit Y menuju 0, 1 kurang Y per tan 5Y dikali Y per 2Y kurang 1. Ini jadi limit Y menuju 0, Y per tan 5Y kali 1 kurang Y per 2Y kurang 1. Y per tan 5Y itu berapa? 1/5. Nah, sisanya ini tinggal dimasukkan angkanya. Y-nya kan 0, berarti ini jadi 1 per min 1. Maka hasilnya adalah min 1 per 5. Ya, ini hasilnya adalah min 1/5. Jadi kita kirim dulu jawabannya ke sana. Oh, rupanya Albert udah siap ya tadi ya. Oke. Masukkan jawabannya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, apa lagi nih ya? Harusnya nggak sesusah yang dibayangkan sih. Mau coba? Coba tes coba. Yang ini. Seharusnya nggak susah kok kulihat. Gampang kok yang ini kok. Nggak perlu pakai turunan langsung bisa dapat ini. Oke, benar. Jawabannya adalah min setengah. Benar yang dikerjain. Ya, jadi ini jadinya adalah boleh tarik keluar karena dia sama-sama ada sin X-nya. Jadi sin X-nya ditarik keluar, dia jadinya adalah X kuadrat kurang setengah akar X ya. Per, ini kan X pangkat 3/2, berarti X akar X ya. Dimana sin X per X itu nilainya adalah 1. Baru yang ini masih kita bisa bagi sih ya. Jadi kalau kita bagi, ini berarti jadi X akar X, yang ini jadi setengah. X itu 0, makanya jadi 1 kali dengan min setengah. Jadi hasilnya adalah min setengah. Oke, kalau tidak
tarik keluar, kan boleh dipisah seperti ini juga. Ya, jadi dipisah, ini X akar X, dikurang, ya, ini jadi setengah sin X akar X per X akar X. Nah, yang ini coret-coret, sin X per X itu adalah 1, ini jadi setengah. Yang ini kalau kita hitung ini di sini min setengah. Kemudian kalau yang ini, X coret ini 1, sorry, salah coret aku. Harusnya sin X per X jadi 1, berarti ini ada sisa, ini sin X per X adalah 1, berarti X kuadrat dibagi akar X jadi X akar X, X-nya adalah 0, 0 kurang setengah. Nah, ini juga boleh, ya. Jadi boleh pakai cara atas ini, boleh pakai cara yang bawah ini. Jadi boleh dipisah, boleh juga dia ditarik keluar. Oke. Ya, tadi jawabannya min setengah ya. Lanjut lagi. Berikutnya. Kalau mau pakai turunan, boleh. Cuman, ya kalau pakai turunan, ini harus pakai rumus U kali V. Kecuali, kalau ini ditarik keluar juga harus pakai U kali V sih. Ya, kalau mau pakai turunan boleh, tapi ini harus pakai U kali V. Jadi ini kita tes ya, kalau pakai turunan gimana ya. Kalau pakai turunan, ini setelah kita tarik keluar, kan X pangkat 3 per 2. Pakai U kali V. Berarti sin X-nya adalah U, yang ininya adalah V. Oke, rumus tadi, U aksen, sin jadi cos. U aksen V, tambah U, U-nya sin X, V aksen. Ini kok diturunkan jadi 2X kurang setengah kali setengah X pangkat min setengah. Yang bagian bawah kalau diturunkan 3 per 2 X pangkat setengah. Ternyata sudah seperti ini masih 0 per 0. Artinya mau diturunkan lagi. Jadi, bagusan pakai yang tadi lah ya. Karena dia masih 0 per 0 ini. Oke. Kita lanjut lagi. Berikutnya. Nah, ini udah masuk ke untuk tugas kalian sih. Jadi aku ada kasih berapa soalnya? 10 lah ya. Ini ku kirim di grup. Ini kebetulan juga udah mau jam 9 ya. Jadi tugas kalian berikutnya adalah kerjain 10 soal ini. Ini soalnya aku kirim ke grup. Jadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita bubar? Nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, hari ini kita sampai di sini. Ya, untuk tugasnya nanti aku kirim di grup. Untuk tugas yang minggu lalu, jawabannya sudah ada di grup, itu jawabannya sudah benar ya. Kalian boleh cocokkan di sana. Kemudian yang ini tolong dikerjakan ya. Nanti kalian kirim aja, akan kuperiksa sih. Jadi ketika kalian kirim itu nanti kuperiksa. Nanti minggu depan aku kasih tahu jawabannya benar atau salah. Oke? Kalau gitu, hari ini kita sampai di sini. Udah boleh bubar. Silakan pencet tombol merah. Oke? Oke. Ini soalnya aku kirim ya ke grup ya.